Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, dalam hati saya dengarnya nggak apa-apa karena pakai masker kan gitu kan ya. Tapi saya percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita semuanya. Amin. Dan bahkan ketika kita ada di tempat ini kita bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Saya percaya Tuhan itu bukan cuma sekedar baik bagi setiap kita. Tapi dia sangat-sangat baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, ini adalah masih masuk di dalam bulan Growth in Ministry, bertumbuh di dalam pelayanan. Ya, bagi saya kalau ketika kita ngomong pelayanan atau ketika kita ngomong melayani, itu bukan hanya saja dibatasi oleh sebatas gedung gereja ini, tembok-tembok gereja ini. Ya, bukan cuma sebatas gedung gereja ataupun cuma sebatas kita kalau ngomong melayani cuma hari Minggu saja. Atau mungkin cuma hari Selasa waktu kita CG dan lain sebagainya. Ya, tetapi bisa saya katakan seperti ini, ketika kita melayani dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kantor kita, di tempat kita, mungkin kalau masih ada yang sekolah, kuliah, ya, di keluarga kita, itu termasuk kita harus melakukan yang namanya pelayanan. Lewat apa? Lewat tindakan-tindakan kita, lewat perkataan-perkataan kita, lewat sikap hidup kita. Ya. Dan itu juga tidak dibatasi cuman hanya hari Minggu. Tetapi setiap hari dimanapun kalau ngomong melayani, itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Amin. Nah, hari ini saya kasih tema saya, judul tema khotbahnya ini, Give ye them to eat. Ya, itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kamu yang harus memberi mereka makan. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya ketika tercatat di dalam 4 kitab Injil itu, di dalam kisah ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya. Dan di situ Tuhan Yesus ngomong jelas, kamu yang harus beri mereka makan. Ya, nah saya kasih ini King James Version ini, ya, biar kelihatan lebih bagus sedikit daripada bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti bahasa Indonesia jelek, bukan. Tapi maksud saya biar kelihatan keren sedikit gitu kan. Karena bingung nanti give ye apa itu gitu ya. Tapi ya itu, kamu harus memberi mereka makan. Nah, buka sama-sama saya dulu di Markus pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-30 sampai yang ke-44. Ya, sebelum dibaca ini, kisah ini tertulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, saya rindu kita bacanya dari kitab Markus. Pasal 6 ayat-ayat yang pertama itu dikatakan Yesus itu dia sedang ada di kota Nazaret. Ya, dan ketika dia ada di kota Nazaret, dia cuma sekedar mengajar, berkhotbah, kemudian menyembuhkan beberapa orang sakit. Setelah itu dia pergi karena dia tidak diterima di situ, ditolak. Ya, setelah selesai Tuhan Yesus mengajar itu di rumah-rumah ibadat yang ada di Nazaret itu, kemudian Yesus berjalan keliling masuk dari satu desa ke desa yang lainnya. Kemudian Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu dan diceritakan Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-berdua. Untuk apa? Untuk mereka pergi mengusir setan, untuk mereka mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Nah, sampailah di kitab yang pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 44. Saya baca, kita baca sama-sama. Nanti ada beberapa kebenaran yang saya rindu bagikan buat kita semuanya. Markus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-30 sampai yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya, tadi ketika setelah diutus sama Tuhan Yesus berdua-berdua tadi menyembuhkan orang sakit, menginjil, ngusir setan. Nah, itu kembali cerita sama Tuhan Yesus. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat,
segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, sesuai tema tadi, judul itu tadi, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya. Ada beberapa kebenaran yang mau saya bagikan, sudah sering sih kita baca ayat ini, kita sudah tahu gitu kan. Dengan 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus buat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan ya lainnya yang gak disebutkan, yang perempuan anak-anak gak disebutkan, bahkan sisa 12 bakul. Ya. Kebenaran yang pertama berkaitan dengan growth in ministry, bertumbuh di dalam pelayanan, yang mau saya katakan seperti ini. Tuhan bisa memakai Anda dengan apa yang Anda miliki. Ya, sekali lagi saya ulangi, Tuhan bisa memakai Anda atau Tuhan bisa memakai kita semua dengan apa yang kita miliki. Ya. Coba buka sama saya di ayat paralelnya, ya, di Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kenapa saya buka di Yohanes yang ini, Yohanes 6 ayat 9, di situ dikatakan dengan jelas kayak gini, ya. Atau itu sudah ditampilkan ya, bahkan di highlight di situ. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, di highlight dengan jelas. Ada seorang anak itu punya 5 roti dan 2 ikan. Ya, padahal kita tahu di situ banyak orang. Ya, bahkan murid-muridnya, salah satunya yang bernama Filipus, ngomong seperti ini sama Tuhan Yesus, Tuhan bahkan kalau punya uang 200 dinar, ya, kita beli roti dengan uang 200 dinar nggak akan cukup kasih makan orang sebanyak ini, walaupun mereka terima sepotong-sepotong kecil. Ya kan? Nah, kenapa tadi saya katakan Tuhan bisa memakai Anda dengan apa yang Anda miliki. Ya. Kalau saya boleh ini ya cerita sehari-hari aja yang mudah ya. Kalau misalnya saudara semua pasti tergabung di Connect Group kebanyakan gitu kan. Pernah ada yang mendaftar jadi CGL atau jadi coach? Ada? Aku pantas, aku layak karena aku pinter ngomong, aku daftar jadi CGL. Ada yang kayak gitu? Gak ada kan? Biasanya yang sering saya jumpai ya, itu bahasa Surabaya dijungkrakno itu, didorong gitu kan. Betul ya? Langsung bahasa Surabayanya berikutnya keblowok gitu. Loh, aku sudah jadi CGL gitu kan. Kenapa kita kok enggak ketika kadang pemimpin di atas kita kadang ngomong kamu bisa kok, tapi kita aku enggak bisa. Mungkin seperti kalau di firman Tuhan, seperti di Keluaran Musa waktu mau dipakai Tuhan, Musa menghindar terus, Musa berbicara, aku enggak pinter ngomong Tuhan, aku enggak pinter ngomong. Seberapa sering kalau ketika Tuhan mau berurusan dengan kita, Tuhan mau mengupgrade kita next level, Tuhan mau mengupgrade kita lebih naik, kadang kita aku gak bisa, aku gak punya ini, aku gak punya ini.
Makanya poin yang pertama saya katakan, Tuhan bisa pakai Anda, Tuhan bisa pakai kita semua. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kelihatannya mustahil 5 roti 2 ikan. Ya kan? Tapi kenyataannya itu bisa memberi makan 5.000 orang. Artinya percayalah ketika apa yang ada di dalam diri Anda. Ya, bukan karena apa yang adanya, tapi Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang lakukan itu. Bukan karena Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat ini bukan karena anak kecilnya, bukan karena seorang anaknya. Ya kan, bukan anaknya yang hebat atau mungkin 5 roti 2 ikannya yang hebat, bukan, apalagi nggak mungkin itu gitu kan. Yang hebat itu Tuhannya. Kalau Tuhan bisa pakai Anda, Tuhan bisa pakai kita. Itu yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya percaya Tuhan itu bisa pakai kita. Asal engkau, asal Anda, asal kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Kalau tadi saya ngomong CGL itu tadi, ya pertamanya memang terpaksa, tapi akhirnya ya sudah mau gitu kan. Dan saya percaya ketika hati kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan bawa kita pada next level. Tuhan akan bawa kita. Ya. Artinya Tuhan itu bisa pakai siapa saja dengan apa yang dia miliki. Ya, karena Tuhan yang hebat. Ya. Bisa dikeluarkan ininya tulisannya multimedia. Saya tulis seperti itu. Apakah pelayan atau hamba Tuhan itu dahsyat, luar biasa, spektakuler? Tentu saja tidak. Ya. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Yang dahsyat, yang luar biasa, yang spektakuler itu hanya Tuhan. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini juga berlaku bagi kita semua suatu saat. Ketika Tuhan pakai kita menjadi orang, ya terserah lah. Kalau kita mau ngomong, aku sudah luar biasa dahsyat. Saya mau ingatkan buat setiap kita, yang hebat, yang dahsyat itu Tuhan, hanya Tuhan. Bukan hambanya, tapi Tuhan. Tuhan kita. Amin. Ya. Nah, saya punya, itu tulisannya, no. Ya, sudah jelas itu, no. Yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Ya. Saya punya sebuah cerita. Berapa bulan ini, sekitar 2 bulan ini, tiba-tiba saya ini di-add di grup WA gitu ya. Terakhir-terakhir ini malah banyak grup add WA itu semakin bermunculan itu banyak ya. Tapi yang mau saya ceritakan ini 2 bulan yang lalu itu tiba-tiba saya di-add di grup WA teman-teman sekolah SMA gitu ya. Teman-teman sekolah SMA, kemudian setelah ngobrol-ngobrol di-add lagi ya. Itu kalau tadi satu sekolahan tiba-tiba di-add lagi yang satu kelas gitu kan. Kemudian cerita-cerita, akhirnya kita pertemuan kan karena zaman seperti ini via Zoom gitu ya. Berbagai macam, mereka ada yang di Balikpapan, ada yang di Kanada, ada yang di Sorong, ada yang ya tetap sebagian besar masih banyak yang di Surabaya. Terus kemudian mereka itu kaget ketika tahu kalau saya itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ya kan? Kenapa? Mereka itu bilang, dan saya ingat betul ya, waktu masa-masa SMA itu justru saya itu sungguh-sungguh dengan Tuhan juga masa-masa SMA itu. Tapi saya juga belajar gitu, masa-masa SMA itu setiap kali saya sekolah, mulai dulu kan jam pelajarannya mulai jam ke-1 sampai jam ke-7 ya. Hampir mulai jam pelajaran yang pertama sampai jam ke-7 kerjaan saya itu cuman main, ya saya bisa ngomongnya main silang-silangan ya, itu nanti mungkin bisa ditampilkan juga dengan multimedia. Jadi mulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir, hampir setiap hari saya ya ada lah teman mainnya itu ada gitu kan. Beberapa orang 5 atau 4 partnernya kan kalau main berdua gitu kan. Mereka itu tanya sama saya gini, kamu itu loh, dulu itu kan kamu itu orangnya acuh, kamu itu orangnya cuek gitu kan. Kok bisa-bisanya kamu sekarang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ya, mereka yang join di Zoom itu tanya, suruh sharing gitu. Ya, saya berpikir juga, kok bisa juga ya. Dan memang buat saya gini sih, kenapa saya ngomong ini, asal kita mau aja, izinkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada hal yang mustahil. Ya, saya ingat ketika mereka ngomong seperti itu. Kamu loh, bahkan gurunya ngajar apa kadang nggak digubris, nggak didengarkan, tetap main sama teman saya gitu kan. Kalau ada ulangan, ada tes, pinjem catatannya yang wanita biasanya gitu kan, pinjem catatannya tinggal dibaca. Ya,
Mereka ngomong, kamu dulu yang sukanya nggak urusan, nggak peduli dengan orang loh. Kalau kamu sekarang jadi hamba Tuhan, kamu jadi pendeta, kan kamu itu harus doakan orang. Saya sendiri ketika mereka tanya seperti itu, saya juga baru sadar. Bukan baru sadar ya, tapi maksudnya iya ya kok bisa ya. Ketika saya renungkan, kalau kita mau aja dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan yang hebat, bukan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ketika saya ngomong seperti ini, saya juga mau encourage buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang di tempat ini mungkin merasa, aduh gak pantas aku. Mungkin yang itu aja loh, kuku itu aja. Tuhan bisa pakai Anda. Yang hebat Tuhan. Asal Anda mau punya hati yang mau aja. Tuhan bisa. Amin. Ya, poin yang kedua, kembali ke Markus tadi. Markus pasal yang ke-6. Coba lihat di ayatnya yang ke-31 dan 34. Lalu ia berkata kepada mereka, apa Bapak Ibu Saudara? Berkata apa itu? Marilah kita ke tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya kita sendirian. Maksudnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kenapa kok mau sendirian? Dan beristirahat. Pengen istirahat seketika, pengen istirahat cepet-cepetan ya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga ini makan pun mereka tidak sempat ya. Tadi kenapa saya awali dari Markus 6 tadi yang ayat pertama ketika Yesus mulai dari Nazaret. Jadi Tuhan Yesus itu ketika dia berada di Nazaret, dia ditolak, kemudian dia ngutus murid-muridnya masuk dari satu desa ke desa yang lain untuk berdoa, membagikan firman, menyembuhkan orang sakit. Ya, setelah mereka dari situ Tuhan Yesus itu nyebrang. Jadi ada danau Tiberias ya. Mereka nyebrang ke yang namanya Betsaida. Ya. Mereka cepet-cepetan menyeberang itu pengen apa? Ya itu tadi. Mereka pengen cari tempat yang sunyi. Ya, bisa saya katakan mereka itu sudah capek. Habis mereka murid-muridnya habis melayani itu masuk desa ke desa. Mereka sudah capek, Tuhan Yesus juga sudah capek. Mereka pengen cari tempat yang sunyi. Pengen sendirian. Pengen istirahat. Kenapa? Dikatakan firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Karena selama mereka pelayanan makan pun tidak sempat. Ya, jelas kayak gitu ya. 34. Langsung ya loncat ya 34. Ketika Yesus mendarat, ya mereka jadi nyebrang naik perahu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, jadi ketika tadi saya katakan Tuhan dan murid-muridnya pengen cari tempat yang sepi, pengen istirahat. Karena sudah capek makan pun gak sempat. Ketika mereka sampai ke Betsaida, sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Ya, sudah dinanti-nantikan banyak orang. Ketika saya selidikin ini lebih dalam, jadi Tuhan Yesus dari Nazaret ke Betsaida itu kan berlayar naik kapal gitu nyebrang. Orang-orang lewat jalan darat dari kota-kota yang ada di sekitar situ, Kapernaum, ya, Kapernaum, Korasim, ya mereka dari kota-kota yang sekeliling ini mereka kejar Tuhan Yesus sampai melalui jalan darat sampai ketemu di Betsaida. Bayangkan. Ya, padahal Tuhan Yesus pengen istirahat, pengen menyendiri. Ya, tapi ketika didatangi oleh banyak orang itu, firman Tuhan katakan tergeraklah hatinya. Poin yang kedua atau kebenaran yang kedua yang mau saya bagikan, ya. Melayani itu kita harus punya yang namanya kerelaan hati atau hati yang rela. Saya bisa bayangkan, ya. Tuhan Yesus ketika dia tadi waktu ketika di Nazaret, dia sudah capek sedemikian rupa habis khotbah, ngusir setan dan lain sebagainya, pengen menyendiri. Di sini masih banyak orang datang. Ya kan tadi saya katakan dari Korasim, Genesaret, Tiberias, Nain, Kana.
Ya bisa saya katakan kalau mungkin kayak gini. Contohnya ya, kalau kita dari Surabaya mungkin Tuhan Yesus nyebrang ke Madura gitulah. Naik perahu gitu. Ya kan? Nah, orang-orang yang di sekelilingnya Surabaya, mungkin Sidoarjo, Jombang, Mojokerto tahu, oh Tuhan Yesus pergi nyebrang ke Madura, pengen ketemu, dikejar. Mereka melalui jalan darat. Padahal Tuhan Yesus pengen ke sana itu untuk menyendiri. Tetapi ketika banyak orang ini datang, tergeraklah hati Yesus. Kenapa saya ngomong seperti ini? Tergeraklah hati Yesus. Artinya ketika kita melayani Tuhan, kita ini harus punya hati yang rela. Tuhan Yesus itu capek, murid-muridnya juga capek. Ya. Dan ketika Tuhan ngomong seperti yang saya kasih tema tadi, Tuhan itu kan ngomong, kamu yang harus beri mereka makan. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, Tuhan Yesus bukan cuma perintah, tapi dia mulai bertindak, dia mulai action. Dia ambil 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, walaupun dia sudah capek pengen istirahat, karena makan pun lo gak sempat, tapi dia masih punya hati yang rela. Dia masih punya tergeraklah hatinya dengan belas kasihan tadi. Lihat mereka ini seperti domba yang tidak tergembalakan. Akhirnya itu Tuhan bersama dengan murid-muridnya memberikan mereka makan. Ya, Tuhan mau setiap kita ini mempunyai hati yang rela. Dan tentunya karena kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan bagi saya juga bisa saya katakan seperti ini. Hati yang rela itu juga berbicara melayani kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan orang. Atau tidak ada pilih kasih di dalam kita melayani Tuhan. Karena kecenderungan kita kadang seperti itu. Maunya yang enak, yang enggak enak enggak mau. Kasihkan temennya yang lain. Ya, saya ulangin lagi. Kadang ketika kita melayani Tuhan, ya, kita itu bisa rela kalau yang dilayani itu orang yang punya jabatan, atau mungkin yang kaya, orang yang kita layani orang kaya, itu kalau punya kerelaan hati itu wajar, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika Anda diperhadapkan harus melayani orang yang nggak bisa apa-apa, yang orang miskin, ya, atau ketika engkau harus melayani orang yang nggak penuh gitu ya, jam 12 kurang atau jam 7 kurang gitu, apakah Anda mau? Saya percaya kalau di sini saya tanya jawabnya bingung. Tapi karena di gereja iya mau gitu. Nanti di luar ya saya tidak tahu gitu kan. Tapi artinya kenapa saya ngomong kerelaan hati. Tuhan Yesus loh tadi. Bahkan bersama dengan murid-murid. Makan pun mereka gak sempat. Mereka itu juga habis selesai pelayanan juga. Mereka itu mau istirahat, mau menyendiri. Tapi mereka masih punya hati yang rela. Ketika kita dipakai Tuhan, ingat ya. Semua orang itu di mata Tuhan sama, kita tidak bisa pilih-pilih di dalam pelayanan. Ya. Saya belajar, saya ingat ketika masih di youth, di pemuda yang dulu masih ada beberapa gembala gitu ya. Ini ada Pastor Lukas gitu tahu ya, kadang dia juga ikut nggodain gitu kan. Kalau biasanya yang di tempat saya adalah ngomong ini aja loh, yang orang-orang seperti itu cocoknya sama Kohendra itu gua adulam. Bahasanya mereka itu seperti itu. Bahasanya mereka seperti itu. Buat saya, kalau saya pribadi, saya bukan cerita saya, tapi saya ajarkan kepada anak-anak di bawah pengembalaan saya, siapapun mereka, engkau harus melayani karena Tuhan menganggap mereka itu juga manusia yang layak disayangi, yang layak dikasihi. Ya. Pernah suatu ketika saya punya CGL perempuan, good looking juga, ya. Dan dia ini punya member, biasanya membernya ini suka keliling-keliling dari CG ke CG yang lain. Bukan cuma di pengembalaan saya, tapi dari pengembalaan yang lain ke pengembalaan yang satu ke pengembalaan yang lainnya. Dan akhirnya ending-endingnya finishnya selalu masuk di pengembalaan saya. Ya itu tadi disebut gua adulam gitu. Ya kalau membernya yang kaya, yang punya jabatan, it's okay. Masalah yang itu tadi tuh loh, yang nggak penuh gitu loh. Ya. Tolong mengerti gitu, maksudnya kalau nggak ngerti berdoa aja, nggak enak saya ngomongnya gitu kan. Ya, dan ketika salah satu ini pria ya, ini membernya pria, dia memang cari CG dan hebatnya ini sudah kelihatan maksudnya gini. Kalau kita lihat orangnya membernya ini orangnya sudah
apa ya, jadi nggak enak saya ngomong, pokoknya itu nggak penuh gitulah wes ya, kayak gitu ya. Kita tahu kalau orang itu nggak penuh gitu ya. Dan yang membuat saya kagum orang-orang yang seperti ini, kok ketika dia keliling dari satu CG ke CG yang lain, kok tahu kalau ada CGL-nya yang good looking di mana, kok bisa tahu gitu loh. Hebat itu, punya radar itu, punya sensor kelihatannya ya. Dan ketika beneran member ini akhirnya digembalakan sama CGL ini, dan sempat CGL ini sempat terganggu, bahkan orang tuanya, papanya khususnya terganggu dengan member ini. Kadang bukan setiap hari sih, kadang 1 minggu sekali datang ke rumahnya, nungguin di depan pagar. Terus intinya yang CGL ini juga merasa nggak nyaman kalau seperti ini ya. Dan dia bingung kalau nggak digembalakan juga nanti dosa, karena sarannya seperti itu. Kalau menggembalakan ya itu kan buah si malakama kayak gitu kan ya. Akhirnya cerita, saya pengen tahu gitu kan, seperti apa sih, kok parahnya seperti apa. Dan sungguhan ketika saya suatu saat nelek ke CG-nya ya, kan duduk di lantai gitu, duduk di lantai ya, yang member ini nempelnya itu di yang CGL-nya itu ya. Jadi duduk gini, dia di sebelahnya gitu. Lah saya kan juga tahu gitu kan ya, saya tahu langsung, saya jadi imamnya di tengah-tengah gitu kan. Saya langsung palang gitu kan. Saya duduk di tengah-tengahnya, dan selama seperti itu saya lihat, lah ya memang enggak penuh ya Bapak Ibu. Kadang Alkitab gitu ya bisa dikasih kaki sama dia gini, sambil duduk dikasih kaki. Nah saya terus jadi berpikir, ini kalau nanti ada apa-apa sama CGL ya saya yang berurusan dengan orang tuanya ya. Tapi akhirnya saya nggak usah cerita panjang lebar, waktu saya enggak baik. Artinya CGL ini tetap dia ini punya hati yang rela untuk mengembalakan dia walaupun dengan jaga jarak. Makanya tadi saya katakan kenapa tadi yang saya highlight yang di ayat-ayat tadi itu ada di bold kuning. Artinya ketika bahkan Tuhan pun pengen menyendiri karena makan gak sempat, pengen istirahat. Dia lihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya. Harusnya sama kita pelayan-pelayan Tuhan di GMS Surabaya. Kita harus punya hati yang rela melayani setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Karena mereka juga manusia yang disayangi oleh Tuhan. Bahkan saudara pernah bopong, pernah gendong orang kusta? Pernah? Bingung semua. Ini kok ditanyai terus gitu. Kalau enggak tahu itu kusta masih enggak apa-apa kalau kondisinya sakit. Saya pernah, Bapak Ibu. Dan jelas-jelas saya tahu. Ya, karena itu sudah mulai ngeluarin darah tubuhnya. Ya, tapi saya enggak usah cerita itulah panjang lebar. Tapi ketika saya, itu dilema loh itu Bapak Ibu Saudara. Sungguhan loh, ketika mau gendong itu dia tidur nggak? Tangan masuk. Itu sudah mau gendong aja gimana kok mau gini gitu kan. Tapi di situ Tuhan justru berbicara dalam hati. Orang yang seperti itu juga aku sayangi loh. Saya selalu sama Tuhan kadang kalau diberhadapkan seperti itu. Seolah-olah saya ngomong, Tuhan kok yang kamu kejar itu kok aku terus orang lain gitu loh. Ya kan? Makanya teman-teman seneng ngomong saya waktu itu loh, gua adulam itu cocok di situ. Serius. Ya, tapi Tuhan selalu ngomong sama saya, itu juga aku sayang sama mereka. Artinya saya mau berbicara buat kita semua. Kalau kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, milikilah hati yang rela. Bukan cuma lihat, itu loh enak, itu yang aku harus layani. Enggak. Bahkan ketika bisa saya katakan seperti ini ya, ekstrimnya ya. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, tapi bisa saya ambil ekstrimnya. Ketika engkau tahu itu tidak menguntungkan bagi Anda. Bahkan ketika Anda diperdaya atau ketika tahu kalau Anda mau dibohongi. Ya pasti kita enggak mau lah ya. Tapi kira-kira kalau Tuhan ngomong, lakukan itu. Just do it Bapak Ibu Saudara. Yudas itu loh, ketika mengkhianati Tuhan Yesus. Benar kan waktu perjamuan makan malam? Tuhan kan ngomong waktu itu, salah satu dari antara kita, salah satu dari para muridnya ada yang berkhianat. Apakah Yudas gak dikasih roti sama anggur sama Tuhan Yesus? Tetap kan dikasih kan? Apakah Yudas diusir sama Tuhan Yesus? Kamu pengkhianat. Tahu kan Tuhan Yesus kalau yang mengkhianatnya Yudas?
Tahu kan? Tapi nggak diusir loh Yudas. Artinya kenapa tadi saya ngomong, kalaupun ekstrimnya kita tahu kita diperdaya, kita mungkin nggak menguntungkan bagi kita, butuh banyak pengorbanan bagi kita. Tapi kalau membuat orang itu semakin mendekat kepada Tuhan, just do it. Kalau membuat orang itu berubah, lakukan dengan hati yang rela. Amin. Ya. Yang ketiga, waktu saya sudah habis soalnya ini merah ini. Yang ketiga, poin yang ketiga, kualitas akan semakin teruji dengan semakin besarnya tantangan. Markus 6 ayatnya yang ke-41. Saya baca ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, yang mau saya katakan gini, pertama ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus di Nazaret, mereka cuma diutus berdua-dua masuk ke desa-desa. Bukan cuma sih, cuma buat saya sih ini masih sekedar kecil, mereka cuma berdoa ngusir setan. Tapi di situ mereka terima tantangan yang jauh lebih berat ketika mereka harus kasih makan. Ketika Tuhan Yesus ngomong, kamu yang harus kasih mereka makan. Bukan ngomong loh, kamu loh yang doakan orang sakit. Ya, itu sama kalau misalnya, kalau saya analogikan dalam kehidupan sekarang, kalau saudara dikasih suruh doain orang pilek sama doain orang yang sakit kusta gitu kan. Lebih milih yang mana? Biarkan Pak Lukas saja yang doain yang kusta gitu, yang berat-berat urusannya pendeta itu. Betul ya? Banyak kita kan seperti itu kan? Kalau pengurusan rumah sudah tahu itu rumahnya banyak setannya itu katanya. Sesuatu yang angker sering terjadi. Cari gembalanya, cari pendetanya. Saya mau katakan murid-muridnya ketika dia di sini, kualitasnya akan semakin teruji ketika dia menerima tantangan yang jauh lebih berat di sana. Amin. Ya, itu kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes juga, di Yohanes ada sih, tapi nggak usah kita baca. Itu Filipus kan ngomong sama Tuhan, Tuhan uang 200 dinar ini loh nggak cukup. Kasih makan mereka ini nggak cukup walaupun cuma sepotong-sepotong kecil. Dan Andreas, salah satu muridnya yang namanya Andreas, nyeletuk tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba ngomong, di sini ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Justru ketika terdengar celetukan itu, kelihatannya yang simple, ya kan, Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Ya, dan Tuhan buat mujizat itu semua orang loh, ya, semua orang makan dengan kenyang, bukan cuman biasa-biasa. Semakin engkau dibawa Tuhan, semakin tantanganmu lebih berat. Jangan engkau mengeluh, jangan kita aduh Tuhan aku gak sanggup. Engkau atau Anda akan melihat kemuliaan yang Tuhan bawa jauh lebih luar biasa dalam kehidupan Anda. Amin. Sekali lagi kalau misalnya itu yang terjadi nomor 3, ingat yang buat mujizat itu Tuhan. Ya, saya bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berdoa, dia angkat 5 roti 2 ikan itu. Ketika dia mengagah ke langit, dia berdoa, kemudian dikasihkan ke 12 muridnya. Ini bagi-bagi. Saya cuman bayangkan kalau saya waktu itu muridnya, bisa-bisa saya antrian yang terakhir, biar yang pertama-tama Petrus dulu, Yakobus dulu. Ya kan? Saya juga tidak tahu kapan mujizatnya itu terjadi, waktu pecah-pecah gini atau tiba-tiba waktu dikasihkan gini tidak habis-habis, saya tidak tahu. Tapi artinya justru itulah ketika tantangan besar terjadi dalam kehidupan kita, kita akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Itu adalah ujian buat kualitas kita sebagai hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, sampai sini dulu aja, saya minta PAW-nya bisa maju ke depan. Kalau kita atau kalau Anda ya mau growth in ministry, bertumbuh di dalam pelayanan kita, yang pertama ingat, Tuhan bisa pakai Anda dengan apa yang Anda miliki. Yang kedua, saudara harus punya, Bapak Ibu saudara harus punya yang namanya kerelaan hati. Yang terakhir, kalau engkau mengalami ya, tantangan-tantangan yang jauh lebih besar, disitulah kualitas kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara.